Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kita kembali lagi dalam pelajaran kita di hari ini, di hari Jumat ini ya. Kita bersyukur Allah pertemukan dan juga kita doakan saudara-saudara kita ya, khususnya beberapa jemaah di Arisalah juga ya, sedang menderita, sedang sakit ya, sedang Allah uji ya, sedang Allah uji ya dengan sakitnya. Semoga senantiasa Allah berikan kesabaran dan juga semoga segera Allah sembuhkan ya, serta tentunya mendapat pahala dan diampuni dosa-dosanya ya. Ikhwatu fillah, bahwa nanti kita akan sedikit melanjutkan juga seputar bahwasanya mengajar atau juga mempelajari ya Al-Quran itu ya, maka keduanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya ya. Nah, kemarin hadis yang dibahas ya, bagaimana ketika kita baca saja gitu ya, satu ayatnya bisa lebih baik dari satu ekor unta, dua ayatnya bisa lebih baik dari dua ekor unta, tiga ayatnya bisa lebih baik dari tiga ekor unta, empat ayatnya juga demikian ya. Itu artinya luar biasa keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran itu ya. Dan itu pun bagaimana hanyalah orang-orang pilihan ya, yang benar-benar sungguh-sungguh dia mempelajari Al-Quran ya. Nah, sebuah hadis juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu, inna lillahi ahlina minan nas, qalu ya Rasulullah manhum, qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu, wa hu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah sabda, sungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran ya, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Jadi benar-benar itu ya, orang yang menjadi ahlul Quran itu ya pilihan Allah gitu ya. Karenanya kan ada yang dia sering baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, akan tetapi ya tentunya tidak masuk ke hatinya gitu ya, dan tidak dicerna, dan juga tidak masuk ke dalam atau dilakukan jadi perbuatan gitu ya. Nah, ini tentunya tidak demikian tuh ya. Orang yang dekat dengan Al-Quran itu harus benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga
menghindari apa yang dilarang gitu ya gitu. Pada hakikatnya semua orang yang beriman pada Al-Quran seharusnya menjadi ahlul Quran ya. Rasulullah menyeru orang-orang beriman juga sholat witir gitu ya. Sholat witir setiap malam ya. Iya. Minimal sebelum tidur tuh ya witir dulu gitu ya. Ya minimal, kalaupun misalnya mampu sudah tidur ya, ya setelah tidur misalnya di akhir malam ya silahkan tuh ya. Iya. Ya boleh, mau 2 rakaat juga silahkan, terus witir 3 atau ya langsung 3 rakaat apa-apa gitu. Atau 2 rakaat atau 1 rakaat apa-apa. Kalimatnya au tiru ya ahlal Quran ya. Salatlah witir wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Artinya harus selaras tuh ya keimanan pada Al-Quran itu dengan perbuatannya gitu ya. Di antaranya witir tuh. Nah itu. Dan di mana orang-orang beriman tuh ya pasti diwariskan Al-Quran, tapi yang dipilih dari hamba-hamba Allah tuh ya hanyalah mereka yang senantiasa berlomba-lomba tuh ya dalam dekat dengan Al-Quran itu ya. Nah, ikhwatu fillah, sedikit kita ungkapkan ini tentang bagaimana di surah Fatir ayat 32 ya. Summa awrasnal kitabal ladzi lalli nastufaina min ibadina ya. Kemudian kitab ini maksudnya Al-Quran ya kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Aminhum zalimul li nafsi, ada yang di antara mereka menganiaya diri sendiri. Aminhum muqtasid, ada yang pertengahan, dan juga ada yang aminhum sabiqum minal khairat ya. Lebih dahulu berbuat kebaikan tapi biiznillah ya. Dengan izin Allah. Yang demikian itu ya dzalika wal fadlul kabir ya. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar ya. Jadi manusia itu ada klasifikasinya ya, tapi ini khusus untuk orang beriman ya. Saya dilihat nanti dicek ya. Ada yang menganiaya diri sendiri gitu ya. Adalah mereka yang tidak memanfaatkan Al-Quran ya, untuk menjadi petunjuk hidupnya. Bahkan justru mereka melanggar ya aturan di Al-Quran itu ya. Nah itu sengaja gitu ya berbuat penyimpangan atau sengaja riba ya, atau sengaja berbuat kemaksiatan. Nah itu ada yang muqtasid ya, dia sudah beriman kepada Al-Quran tapi baru melaksanakan sebagian, dia belum semuanya ya, sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Ini masih tidak konsisten ya. Hah? Nah itu ya.
Nah, terus terlalu. Nah, ini di yang muktasid ini orang yang kurang istiqomah gitulah ya dikatakannya. Kurang istiqomah dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kadang kembali pada Al-Quran, kadang jauh juga. Kondisi muktasid ini ya suatu waktu dapat berbahaya juga ya, karena hanya selangkah lagi menuju zolim tuh ya. Sebaliknya berpotensi juga keuntungan, karena selangkah lagi bisa ke sabiqun bil khairat ya. Jadi itu bukan pilihan hidup ya, muktasid bukan, jangan jadi pilihan hidup ya muktasid ya, pertengahan itu ya. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, orang-orang yang beriman pada Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksinya ya, banyak membaca ya, pelajari, mengajarkan, telah tersimpan di dadanya ya. Tidak hafal pun juga nggak apa-apa gitu ya sebenarnya mah, asal kita banyak belajar gitu ya. Bahkan ketika tidak lancar pun asal banyak belajar nggak masalah gitu ya gitu ya. Karena kalau orang yang sebenarnya sudah telaki ya, dia bertelaki lagi ke guru yang lain, pasti ada kesalahan juga gitu ya, harus diperbaiki lagi gitu ya gitu. Nah itu ya. Jadi secara tidak langsung bagaimana seharusnya bukan hanya hafal, tapi bagaimana paham isi Al-Quran itu ya. Karena yang intinya tadabbur, mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari ya, dan memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup ya. Bisa di waktu siang dan juga di waktu malam tuh ya. Dan tetap rendah hati itu ya, karena sadar kemampuan yang miliki apa, karena izin Allah ya gitu, karunia Allah, bukan karena kehebatannya, bukan karena ilmunya, tapi itu adalah izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah Al-Quran ya. Nah itu ya. Dan bagaimana kedudukan ilmu itu ya, yang yamsib, yang dia menerangi ya kepada manusia ya. Nah itu ya, orang yang terang hatinya bisa keluar dari kegelapan itu ya. Oke. Sedikit lagi ya. Kalau saja kita lihat juga di hadis yang lain, bagaimana ya setiap hurufnya itu ya dikatakan jadi 10 kebaikan tuh ya. Maka tentunya kebaikan itu akan lebih baik dari dunia dan seisinya ya. Karena kan ya apalagi juga ketika kita rutin saja ya qabla subuh gitu ya,
Nah, qabla subuh kan lebih baik dari dunia dan sisinya. Apalagi kan ini Al-Quran itu zikrullah ya, ya mengingat Allah, dan lebih besar karena ini adalah kalamullah ya gitu. Zikir yang paling utama ya Al-Quran itu ya. Tentunya senantiasa terus kita perbarui ya semangat kita, dan terus jadikan kita tenang, dan juga bagaimana selalu memperbarui keimanan kita ya gitu, agar senantiasa terus dalam jalan kebenaran ya. Oke, itu saja dahulu ya untuk hari ini, jam 4 saya ada perlu lagi. Kita tutup saja dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa da'wat qawla fa'faqina. Ya qalbi qulub sabil. Sekali lali usulati fi hamas amadi. Sufatika lisanika lahu. Rabbana simlana nurana filana ikhwanina disuna bil iman salaf bin negara Rabbana maafini fi muslim la ilaha illa anta afini sallallahu tidin daya wa ahli wa sallallahu alaihi wa amin wa ya man Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga ya saudara-saudara kita yang sedang sakit juga ya, semoga segera disembuhkan. Dan juga yang di Palestina juga ya, kita doakan semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Tentunya semoga senantiasa Allah menangkan Islam dan kaum muslimin ya. Walafikum walafiminkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.